hari ini Machiavelli masih hidup. Ia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-553 tahun. Sungguh tua sekali. Tapi politisi yang aktif di masa Renaissance itu namanya masih abadi sampai sekarang. Dalam istilah psikologi, namanya dipakai untuk menggambarkan kepribadian seseorang yang gemar menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Punya ambisi sungguh wajar dan sah-sah saja, sebab itu bagian dari memperjuangkan cita-cita. Tapi jika cara yang ditempuh syarat manipulasi hingga mencelakakan orang lain, tentu tak bisa dibiarkan. Keluarga Ki-taek dalam film Parasit 2019 memperlihatkan bagaimana manipulasi dimainkan sedemikian rupa hanya untuk menguasai rumah keluarga kaya. Keluarga miskin ini menipu dengan amat sistematis, rapi, sekaligus kompak demi tercapainya ambisi menjadi orang kaya. Dalam politik kita, aroma Machiavellisme juga sangat kentara saat gelaran Pilkada DKI Jakarta. Politik identitas yang digencarkan Anies dengan membabi buta sampai ke toa dan dinding-dinding masjid membuat dia berhasil memenangi Pilkada. Tapi jangan salah, menghalalkan segala cara untuk menuntaskan ambisi bukan kali pertama dilakukan Anies. Sebelumnya, jabatan rektor Paramadina juga didapatkan Anies dengan cara culas. Ia merebut jabatan rektor dari tangan Yudi Latif. Fakta itu disampaikan budayawan Muhammad Sobari. Menurutnya, Yudi Latif sebenarnya sudah terpilih jadi rektor. Tetapi pihak yayasan, karena ada keluarga Anies, menganulir kemenangannya dan memberikan jabatan kepada Anies. Benar, merebut kuasa dengan cara culas sudah jadi watak Anies. Ia tak mungkin adu gagasan, apalagi adu program, sebab pasti keteteran. Muhammad Sobari juga memberi kesaksian bahwa Anies Baswedan tidak bisa bekerja. Itu terbukti saat keduanya berada dalam satu organisasi yang sama. Saat itu Anies Baswedan menjadi anak buah Muhammad Sobari. Kalau kita berbicara secara dingin, Anies anak buah saya dan tidak pandai bekerja. Anak buah saya di Partnership of Governance Reform, ujar Muhammad Sobari dalam kanal YouTube Refli Harun. Ambisi berkuasa Anies memang tak diiringi kapasitas yang mumpuni. Dia hanya bermodal retorika, lip service semata. Hasilnya pun terlihat begitu dia menjabat gubernur. Tidak ada programnya yang terlaksana dengan baik. Program OKOC yang digadang-gadang mampu menumbuhkan perekonomian di Jakarta dengan melahirkan 200.000 pengusaha hingga 2022 itu kini bahkan tak terdengar lagi. Hanya ada 6.000-an pendaftar yang telah sampai pada tahap permodalan. Beberapa swalayan atau OKOC Mart juga sudah lama tutup. Tak mau dibilang gagal, Anies mentransformasi program itu dengan mengubah nama jadi Jackpreneur. Namun ternyata tidak jauh berbeda. Hari ini Machiavelli mungkin sedang tersenyum bangga di alam kuburnya melihat Anies Baswedan ternyata setia jadi pengikutnya. Politik identitas yang menjadi catatan buruk di Indonesia barangkali telah menjadi kenangan manis bagi Anies. Ia pun terus menggunakannya untuk ambisi nyapres. Bagi-bagi kaos saat momen mudik gratis adalah salah satunya. Mudik gratis yang mestinya untuk membantu warga dengan anggaran dari APBD malah digunakan buat kampanye bagi-bagi kaos bertuliskan Anies Presiden. Coba bayangkan, prestasi dia tak punya. Lah, kok nekatnya pres? Apalagi yang bisa diandalkan kalau tidak dengan modal politik identitas. Tapi siapa tahu, bagi-bagi kaos sebenarnya adalah semacam ucapan perpisahan Anies dengan warganya. Mengingat tahun ini dia lengser. Lewat kaos itu dia sedang memaksa untuk dikenang. Kepanikan memang bisa membuat seseorang nekat berbuat konyol.
Memang sangat berbeda jika harus membandingkan Anies dengan Ganjar Pranowo yang namanya juga selalu bertengger di berbagai lembaga survei kredibel calon presiden. Kepercayaan publik terhadap gubernur rambut putih ini nyata-nyata berangkat dari kinerjanya selama ini. Publik tahu, mboten ngapusi, mboten korupsi. Bukan sekedar tagline pemanis, namun sudah diwujudkan Ganjar selama memimpin Jawa Tengah. Komitmen itu direalisasikan Ganjar dengan merombak birokrasi Jateng yang tadinya berbelit-belit, korup, menjadi lebih efisien, cepat, dan transparan. Dengan konsistensi kerja yang semacam itu, hasilnya bisa terlihat bahwa Jateng kini jadi primadona investasi. Tak hanya perusahaan dari luar negeri, namun juga perpindahan dari berbagai provinsi yang memilih Jateng sebagai tujuan. Pemerintahan yang clean and clear, tanpa berbelit-belit, tanpa pungutan, dan sebagainya, tentu menjadi daya tarik investor. Selain itu, sarana infrastruktur yang dibangun Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Ganjar juga menambah kepercayaan investor. Kita tahu, Semarang Demak kini sedang dibangun tol. Tak hanya urusan birokrasi, Ganjar juga terus membantu renovasi rumah tak layak huni untuk warga kurang mampu. Selama kepemimpinannya, lebih dari 1 juta rumah di Jateng telah direnovasi. Harus kita akui, sangat sulit mencari sosok pemimpin yang bersih, komitmen, dan punya gagasan-gagasan inovatif seperti Ganjar. 10 tahun mendatang, belum tentu negara ini punya duplikatnya. Silakan Anies menunggangi agama untuk kepentingan politiknya. Tapi akal sehat masyarakat Indonesia sudah tidak bisa dikotori dengan cara-cara menjijikan seperti itu. Kita lebih memilih pemimpin yang bisa bekerja, merakyat, humble, dan menghargai keberagaman Indonesia. Begitu kira-kira. Artikel tulis Luli Prayoga yang disadur dari redaksi Indonesia.com. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.